Saya Gregorius Budi Subanar, staf pengajar pada program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma, mengucapkan selamat kepada para penyelenggara Borobudur Writer Cultural Festival yang tahun ini genap merayakan usianya yang ke-10. Borobudur Writer Cultural Festival telah menjadi kesempatan bagi para pembicara, para researcher, dan juga memberi kesempatan kepada para peserta yang sebagian besar adalah para sastrawan untuk saling bertemu, membicarakan berbagai tema, terlebih-lebih terkait dengan sastra Jawa kuno, sejarah maupun peradaban-peradaban yang ada pada periode abad ke-10 sampai dengan abad ke-19. Pilihan tema semacam ini sungguh memberi sebuah wilayah pengetahuan yang tersendiri dari berbagai khasanah sastra yang ada maupun juga berbagai periode sejarahnya, dan tidak sebatas pada wilayah Jawa tetapi juga di wilayah Nusantara lainnya. Di samping itu, penyelenggaraan Sangyangka Mahayanikan Award yang diberikan kepada para penggerak, para pemikir yang menjadi bukti bagaimana profesionalitas, ketekunan, dan semangat mereka yang diwariskan dan ditinggalkan pada jejak-jejak pengetahuan maupun juga gerakan di dalam masyarakat yang ada. Selamat untuk Borobudur Writer Cultural Festival atas kehadirannya hingga saat ini, dan juga moga-moga akan terus berlangsung untuk saat-saat selanjutnya. Sekali lagi, selamat atas karya dan kerja kerasnya. Terima kasih. Dari Studio Eki di Jakarta, inilah Borobudur Writers and Culture Festival ke-10 dengan tema Estetika Nusantara.
Sri Hadi Sudarsono menghabiskan 1,5 tahun di Departemen Seni Rupa Universitas Ohio, Amerika Serikat. Sama sekali meninggalkan bentuk-bentuk geometris dan warna yang berimbang, lembut, mencipta ruang. Ia berpaling ke bentuk-bentuk yang kabur dengan ledakan-ledakan warna merah dan biru yang terang. Warna-warna yang hampir tidak pernah digunakannya sewaktu masih mahasiswa di Bandung. Ia bercerita pada saya dalam perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Ia merasakan warna-warna tanah airnya yang tropis itu. Itulah catatan Claire Holt tentang Sri Hadi Sudarsono dalam Art in Indonesia, Continuities and Change, terbit pertama kali tahun 1967. Di antara seniman-seniman di Bandung pada tahun 1950-an sampai awal 1960-an yang disebutkan dalam buku tersebut, Sri Hadi mendapatkan perhatian Holt agak lebih khusus. Misalnya, Holt berpendapat bahwa karya seni rupa Indonesia dari masa ke masa memiliki kesinambungan tema yang abadi, salah satunya adalah kesuburan. Tema itu lazim dilambangkan dengan padi, lesung, alu, dan perempuan. Juga dengan bentuk-bentuk biomorfis. Pada karya-karya modern itu, Holt melihat ada 2 karya perupa yang mengambil tema itu, namun dalam representasi yang berlainan, yaitu lukisan pemandangan Kartono Yudokusumo dan mural bertema pertanian di MES milik Universitas Indonesia di Jakarta, karya Sri Hadi Sudarsono. Di antara nama seniman-seniman modern yang disebutkan dalam buku Claire Holt pada tahun BWCF yang ke-10 sekarang ini, dengan acara-acara yang diikat satu tema, yaitu membaca kembali Claire Holt, nama-nama itu tinggal beberapa. Antara lain Sri Hadi Sudarsono, 90 tahun pada 4 Desember 2021 bulan depan ini, dan Amros Natalsa, perupa yang pada 21 Oktober bulan lalu genap 88 tahun. Claire Holt menyebutkan tentang patung-patung kayu yang besar karya Amrus yang dibawa ke Jakarta untuk sebuah pameran. 2 foto patung karya Amrus dimuat dalam Art in Indonesia. 2 karya yang mungkin menyimpan nafas tema-tema tradisional seni rupa Indonesia. Namun Amrus setelah ditahan selama 5 tahun tanpa pengadilan terkait dalam peristiwa 30 September 1965. Karya-karyanya lebih bertema sosial, karya 3 dimensi maupun lukisan. Sedangkan berkaitan dengan karya-karya Sri Hadi Sudarsono, terasa Claire Holt benar. Pada akhir tahun 1950-an, ia telah melihat 2 hal yang penting pada karya Sri Hadi yang berlainan dan upaya menemukan warna Indonesianya. Ketika perupa Bandung beralih meninggalkan kubisme menuju bentuk dan gaya yang lebih bebas, adalah Sri Hadi yang sangat produktif, melahirkan berbagai gaya. Namun satu hal yang terasa tetap, yaitu kecenderungan yang dimilikinya sebelum melukis kubistis, ialah menangkap esensi bentuk. Karya-karya Sri Hadi dari tahun 1940-an hingga sekarang pada tema yang sama,
Bisa dilihat kecenderungan menangkap esensi itu selalu hadir, menjadi nafas utama. Dan itulah tema Borobudur. Borobudur hadir pertama kali dalam karya Suryadi berupa sketsa hitam putih bermedia potlot pada tahun 1948. Sketsa itu tidak menangkap detail, melainkan hanya kesan bentuk keseluruhan. Bentuk piramid dengan goresan-goresan zigzag yang tidak tajam. Ada 3 pohon yang hanya garis vertikal dan arsiran mengesankan daun. Sebelumnya, Suryadi remaja sudah mengenal Borobudur ketika mengikuti latihan militer di daerah sekitar Borobudur. Latihan militer yang direncanakan oleh Jenderal Sudirman guna mempersiapkan perlawanan kedatangan Nika yang membonceng sekutu. Borobudur tampaknya meresap ke bawah sadar Suryadi. Terbukti kemudian lahir lukisan Borobudur yang hingga dasawarsa kedua abad ke-21 ini entah sudah berapa Borobudur diciptakannya. Dan Borobudur bukan lagi bangunan fisik. Borobudur menjelma konsep. Monumen sakral ini dilepaskan dari lingkungan menjadi ide dengan latar belakang yang berbeda-beda dan hampir selalu ada bulatan di atasnya. Bulatan yang bukan bulan atau matahari, tetapi itu menguatkan rasa keseluruhan lukisan, rasa bertemunya duniawi dan ukhrawi. Lukisan Borobudur pun tidak terlepas dari karya utama Suryadi sebelumnya, yaitu yang bertemakan horizon, kaki langit yang terbentuk oleh laut dan atmosfer. Tak mengada-ada bila terkesan pada horizon itu ada semangat Zen Buddhisme. Zen Buddhisme adalah laku meditasi dari Buddhisme. Hal-hal yang dipelajari Suryadi sewaktu belajar di Ohio. Lukisan horizon merupakan bidang luas yang kosong terbagi 2 oleh garis cakrawala. Sesungguhnya mengandung makna. Kadang di bidang bawah yang duniawi ditegaskan yang keduniawian itu dengan perahu-perahu. Tetapi tetap saja perahu ini bukan perahu sehari-hari, tetapi perahu yang menawarkan tafsir sebuah perjalanan. Semua itu kemudian bertemu dalam satu tema, manusia dan alam semesta. Karya-karya Suryadi Sudarsono Mutakhir tahun 2020 dan 2021 merupakan suatu perenungan semesta yang tak terhingga, yang entah di mana batasnya. Itulah semua yang menjadi catatan dan pertimbangan kami dari Borobudur Writer and Culture Festival untuk memilih Suryadi Sudarsono sebagai penerima penghargaan Sang-Hyang Kamahayanikan. Nama itu kami pinjam dari kitab Buddhisme masa lampau. Kitab yang melukiskan ketiadaan wujud semesta yang tak dapat dilukiskan, tidak besar, tidak kecil, bukan hitam, bukan pula putih, terhampar ke segala penjuru. Tidak mudah mewujudkan hal itu dalam sebuah tropi. Kami mencoba menghadirkannya dalam wujud yang bebas gender, yang sedang menunjuk ke depan, ke kosong yang sebenarnya bermakna, makna yang sebenarnya tiada apapun.
tahu menilai Anda sebagai seseorang yang harus diberi penghargaan. Terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan pada saya. Ini satu hal yang luar biasa.